Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pagi hari ini kembali Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memberkati dan memelihara kita. Dia Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Saat ini bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyatakan di hadapan Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala hormat, pujian dan syukur. Sebab Engkau Allah kami yang maha baik. Engkau Allah yang setia. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami naikkan hormat, pujian, syukur hanya bagimu. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menopang hidup kami, Allah yang memelihara kami. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan pimpin, Tuhan sendiri yang akan mengambil alih segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap dan sudah untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita semua yang siap untuk diberkati Tuhan, kita perkatakan amin. Amin. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha baik. Dia Allah yang menopang hidup kita, Dia Allah yang memelihara kita. Kita nyatakan iman percaya kita melalui pujian Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Syukur Tuhan, kami punya Engkau, Tuhan Allah kami, Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Yes, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar. Yes, terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadi Allah dan Tuhan kami, Raja yang Maha Besar. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bersama-sama kita
akan siapkan hati kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik. Di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, Tuhan terima kasih. Karena Engkau tetap setia, Engkau tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin, terima kasih. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada
setia. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pagi ini Engkau kembali beri kesempatan bagi kami untuk dapat bersekutu dengan Dikau, walaupun di rumah masing-masing. Lebih daripada itu kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai seluruh keberadaan kami. Engkau Tuhan beri hikmat kepada kami semua di bawah urapan Roh-Mu yang kudus untuk kami mengerti firman-Mu, supaya kami boleh dapat hidup di dalamnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk dengar dan kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara masih ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan pun bersama dengan kita. Dan kalau kita sepakat untuk menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Dia, maka Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita masing-masing, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Baik Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan kita akan belajar dengan satu tema, di balik awan yang tebal ada pelangi yang indah. Di balik awan yang tebal ada pelangi yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah luput dari berbagai macam masalah, beban, dan pergumulan. Kita senantiasa diperhadapkan dengan awan yang tebal. Bahkan mungkin kehidupan kita ditudungi oleh awan yang tebal. Tetapi sebagai tebusan darah Tuhan, kita harus percaya bahwa di balik daripada segala masalah, beban, dan pergumulan, ada kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada umatnya pada zaman itu, di zaman Nabi Yesaya. Mereka diperhatikan oleh Allah. Mereka sangat dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah tidak akan membiarkan mereka terus berada di bawah awan yang tebal. Allah menjanjikan mereka akan melihat pelangi yang indah. Dalam arti kata, Tuhan akan memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Seperti yang sudah kita baca di dalam pembacaan kita tadi. Demikian juga dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Zaman yang serba sulit dan sukar. Mungkin kehidupan kita sedang berada di bawah tudung awan, bahkan mungkin kabut yang tebal. Sehingga kita tidak berdaya di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tekanan. Tapi percayalah, di balik derita dan masalah, senantiasa ada sukacita dan kemuliaan daripada Allah. Ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan dan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita dapat menikmati kemuliaan Allah, pemulihan yang dari Tuhan. Bagaimana kita akan melihat dan mengalami pelangi yang indah itu nyata di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi poin yang pertama yang merupakan kunci dan rahasia kita mengalami pemulihan, melihat dan menikmati pelangi yang indah itu nyata dalam hidup kita adalah mari kita senantiasa mau menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Memang pekerjaan menanti merupakan suatu pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan menunggu merupakan suatu pekerjaan yang tidak enak bagi kita sebagai manusia. Tapi kalau kita menunggu, menantikan sesuatu yang pasti, maka kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh kemampuan, kita akan beroleh kesanggupan untuk menanti sampai kita mendapatkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan itu. Firman Allah berkata bahwa waktunya adalah waktu Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan juga 11, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu yang cepat, ada waktu yang lama, ada yang waktu yang sangat singkat, tapi ada juga waktu yang sangat panjang, lama untuk kita menantikannya. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita akan melihat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau kita sabar, kita sanggup, kita tahan, kita dapat menantinya. Kenapa?
Karena firman Allah berkata bahwa berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia, yang sangat mengharapkan pertolongan dari Tuhan saja. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Di balik awan yang tebal, di balik kabut yang tebal, ada pelangi yang indah. Di balik derita ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengubah kain kabung kita menjadi sukacita, tari-tarian, kegembiraan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Karena di dalam buku Mazmur nomor 37 ayat 34 mengatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri. Artinya Tuhan akan menggenapi janjinya dan Dia akan memulihkan. Dia akan menyingkirkan segala awan yang tebal itu dan nampak pelangi yang indah yang menudungi kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi dan semua orang yang menantikan Tuhan, kata firman Tuhan, tidak akan mendapat malu. Mazmur nomor 25 ayat yang ketiga. Artinya kalau dulu kita ditudungi dengan awan yang begitu tebal, kabut yang begitu tebal, begitu merana, begitu menderita, begitu di dalam kesulitan dan sengsara, maka Tuhan akan memulihkan sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah. Kita akan berkemenangan, hidup di dalam kemenangan, hidup dalam sukacita dan tidak mendapat malu, kata firman Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Untuk kita dapat melihat pelangi yang indah itu nyata dan menudungi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 19 berkata, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan, engkau tidak akan terus menangis. Rahasianya apa? Berseru kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Berseru, memohon pertolongan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya telinga Tuhan tidak berat untuk mendengarkan setiap seruan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab, dan engkau akan mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kalau kita mau datang berseru kepada Tuhan seperti yang Tuhan janjikan kepada umatnya pada zaman itu. Bukankah kita tahu dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menyatakan perkara-perkara yang besar, yang tidak terpahami, yang belum engkau ketahui. Itu akan dinyatakan oleh Tuhan kepadamu. Berseru kepada Tuhan. Di dalam Ratapan pasal 2 ayat 18 dan 19 berkata, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, cucurkan air mata siang dan malam, bangunlah dan curahkan isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Berteriak dengan suara nyaring itu memberikan arti kita berseru sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Sekali lagi, arti dari berteriak kepada Tuhan dengan nyaring itu berarti kita berseru memohon pertolongan kepada Tuhan sampai Ia mendengarkan seruan kita
dan menjawab seruan kita. Bahkan dikatakan jangan membuat diri kita beristirahat. Bangun di waktu tengah malam. Curahkan isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Serahkan segala beban masalah hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang mengundang, Dia yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kelegaan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat satu contoh di dalam Alkitab tentang Bartimius yang buta. Ketika dia tahu bahwa rombongan Yesus akan lewat di Yeriko, maka dia siap dengan mata yang buta, dengan keadaannya seperti itu. Ketika dia dengar langkah kaki rombongan akan lewat, dia berkata, "Ya Yesus anak Daud, kasihankanlah hamba." Mungkin orang melarang dia, suruh diam, mengganggu perjalanan. Tapi makin keras dia berseru, "Ya Yesus anak Daud, kasihankanlah hamba." Dan akhirnya Yesus meresponinya dan berkata, "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Mohon mataku menjadi jelek." Hidupnya sehari-hari meminta-minta sedekah di pinggir jalan. Tapi ketika dia tahu ada rombongan Yesus lewat, dia tidak lagi meminta-minta sedekah. Tapi dia tahu kebutuhan yang paling penting dalam hidupnya. Matanya mohon dicelikkan. Dan matanya dicelikkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab seruannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah kita memiliki kehidupan doa? Dan tatkala kita ditudungi dengan awan yang tebal, kabut yang tebal, kita datang, nantikan Tuhan, dan berseru, berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Percayalah, kalau Tuhan memulihkan umat Tuhan pada waktu zaman Nabi Yesaya dalam pembacaan kita tadi, maka Allah yang sama juga mampu dan sanggup untuk menolong kita, memulihkan keadaan kita, karena Dia Allah belum berubah, tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia Allah masa lalu, Dia Allah masa kini, Dia Allah masa datang, dan kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita datang dan berseru, kata firman Tuhan, kita akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Ia akan mengasihani kita dan Dia akan menjawab, memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga di dalam ayat 20 berkata seperti ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia. Yang ketiga, perlu ketabahan hati di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang datang dalam hidup kita, dan percaya bahwa Ia akan menjamin hidup kita. Tabah dan percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita, seperti dalam pembacaan kita tadi. Sekali lagi saya baca, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kadang-kadang kita nggak sabar ketika masalah datang, ketika kita mulai melihat awan kehidupan yang tebal datang menudungi kehidupan kita, kita mulai bersungut, kita mengeluh, kita tidak sabar dalam menghadapi segala pergumulan hidup ini. Tapi firman Allah berkata, mari kita mau belajar tabah, sabar, tekun di dalam menghadapi berbagai macam masalah, dan yakin bahwa Allah menjamin kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 27,
Dan khususnya ayat 22 dan 25, di mana bagian firman Tuhan itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus dan para tawanan diangkut dengan kapal, dan di tengah perjalanan mereka dihantam dengan gelombang tofan yang begitu dahsyat, sehingga mereka dilanda dengan ketakutan yang sangat, mengakibatkan semua barang-barang mereka dibuang ke laut. Dan bahkan orang-orang yang ada dalam kapal, para tawanan, akan meloncat ke laut karena takutnya luar biasa. Tapi Paulus sebagai orang percaya, dia tampil dan dia berkata, tabahkan hatimu, karena tadi malam ada malaikat Tuhan datang dan berkata kepadaku, kamu tidak akan binasa, kamu akan selamat. Dan mereka semua tenang dengan tabah, ya, sabar menghadapi tofan gelombang laut yang begitu dahsyat. Dan akhirnya mereka sampai, ya, di satu tempat, dan mereka bisa berhenti, mereka turun, dan mereka selamat semuanya karena tabah, ya, sabar dan yakin bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, tapi Dia akan menopang kehidupan saya dan saudara, seperti yang Tuhan nyatakan kepada bangsa ini, bangsa Israel, umat-umat Tuhan. Pada saat itu di zaman Nabi Yesaya, Tuhan juga akan memulihkan saya dan saudara. Yang keempat dan yang terakhir, ayat 21 berkata demikian, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi rahasia dan kunci yang keempat adalah kita harus tetap berjalan pada jalannya Tuhan dan menuruti firman-Nya. Tatkala kita berada di dalam berbagai macam masalah dan pergumulan, ketika awan tebal, kabut tebal menudungi kehidupan kita, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri atau lari dari Tuhan. Tapi mari kita tetap mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Di waktu siang mereka dituntun oleh tiang awan, dan mereka mengikutinya. Selama mereka mengikuti jalan tuntunan Tuhan, mereka merasa nyaman, tenang, dan aman. Dan di waktu malam dengan tiang api, Tuhan menyertai, melindungi mereka, sehingga mereka tenang dan aman. Dan Tuhan pun mau saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap berjalan pada jalannya Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, tatkala kita berada dalam berbagai macam masalah, beban dan pergumulan, taatilah itu, turutilah itu, patuhilah itu, dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat pelangi yang indah akan muncul dan nyata di dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah dalam Mazmur 25 ayat 5 dan 4 berkata, seperti kerinduan daripada pemazmur, bawalah aku berjalan dalam kebenaran, tunjukkanlah itu kepadaku. Karena dia tahu kalau dia menyimpang dan lari dari jalannya Tuhan, dia akan kesasar, dia akan salah jalan, dan dia tidak akan berdaya menghadapi segala tantangan. Oleh sebab itu dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan tunjukkan jalan itu kepadaku. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan sikap Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi akan hal ini? Mazmur nomor 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan pada jalan orang fasik. Artinya mau berjalan dan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya, dan mau mentaati, mematuhi firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 berkata, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya, maka
engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan. Pesan nasihat Daud kepada Salomo. Ya, berjalan pada jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Kau akan melihat kuasa Allah yang dahsyat. Berkat-berkat Allah akan nyata di dalam kehidupanmu. Pemulihan terjadi. Dan hasilnya apa? Ayat yang ke-24 atau 23 berkata begini. Sampai ayat 26. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan akan pulihkan sedemikian rupa, dan umat Tuhan disebut orang yang berbahagia. Disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Rindukah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini? Renungkan 4 poin yang kita belajar pagi ini. Di balik awan yang tebal ada pelangi yang indah. Itu nyata dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan dengan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, yang menjadi andalan kehidupanku. Amin Yesus Tuhan. Amin Yesus. Mari nyanyikan bersama pujian ini dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin, amin. Oh haleluya. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami punya Engkau Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan terus kami menangis karena berbagai macam masalah, beban dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan ini bagian hidup kami, pegangan hidup kami, cermin bagi kami di dalam kami menjalani hidup di masa-masa yang sulit dan sukar. Dengan satu keyakinan kami percaya, di balik derita ada sukacita, di balik awan yang tebal, kabut yang tebal menudungi hidup kami, kami akan melihat pelangi yang indah yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Pertolongan Tuhan dan kemuliaan Allah akan nyata dalam hidup kami. Engkau tolong setiap Jumat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kalau mereka punya masalah, Tuhan tolong mereka, bangkitkan iman mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak goyah, tapi mereka tetap mengandalkan Engkau, menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan, dan tabah menghadapi segala sesuatu, tetap berjalan pada jalan-jalan-Mu, dan senantiasa mau datang dan berseru hanya kepadamu, memohon pertolongan daripada-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, dan Engkau akan memulihkan keadaan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka. Penyakit apapun yang mereka rasakan dan alami, mereka boleh menerima kesembuhan dan mujizat Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini dalam segala bidang pelayanan, dan Tuhan terus pakai bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami Indonesia di dalam menghadapi masa yang sulit ini. Tuhan tolong di dalam segala hal dengan hikmat kemampuan dari Tuhan menyertai mereka, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Kabinet Indonesia Maju, lembaga-lembaga negara, ketiga angkatan bersenjata,
juga dengan kepolisian. Oh, dari pusat sampai di daerah, di pelosok sekalipun, pemerintah daerah, oh bupati, wali kota, camat, lurah, dan di bawahnya Tuhan, Engkau akan menyertai bersama dengan seluruh rakyat bangsa Indonesia, bersatu hati menanggulangi segala sesuatu yang sedang terjadi dan dihadapi, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, kemuliaan Allah nyata dan normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Engkau untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai selesai. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan usaha mata pencarianmu, Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu, Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu, dan di dalam segala hal Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah, kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.